dari bulan April terus naik, dan yang kemarin itu sudah mulai dari beberapa minggu yang terakhir ini sudah mulai keluar. Dan IEM-nya nih kebetulan ya kita juga sudah menikmati juga di harganya tersebut. Ya, namun ini kebanyakan malah justru masuknya banyak yang bukan ke Indonesia, tapi misalnya ke India dan kemudian ada beberapa negara lain. Dan Indonesia kebagian yang lagi keluar dulu. Tapi kalau melihat dari polanya seperti ini, dan kemudian kalau memang misalnya masih ada penurunan lagi, maka kemungkinan besar sih masih ada harapan karena ini masih sangat bullish banget loh kalau yang untuk IEM ini. Artinya yang dana yang masuk ke emerging market itu masih gede, Elmo. Kalau Anda sebutkan mulai dari bulan April secara siklus dan sebagainya, Ya. apa sih Pak waktu itu yang mulai trigger utamanya asing konsisten dan committed selalu menambah jumlah uang yang keluar dari emerging market khususnya Indonesia? Apakah ini murni karena situasi pandemi atau seperti apa? Karena di Indonesia kan biasanya kemarin ini kita lihat Maret ini baru mulai sangat heboh pandemi ini. Ya, kalau kita lihat memang yang pertama-tama yang terjadi itu adalah perlakuan dari mengenai masalah pandemi ini. Dan memang beberapa negara ya terutama mereka menganggap bahwa Indonesia masih belum terlalu bagus penanganannya. Tapi kalau yang dari sisi itu memang kelihatan jelas bahwa memang ada beberapa yang sudah mulai keluar. Tapi yang dari dalam negeri sendiri itu kelihatan sekali kalau kita lihat yang dari chartnya IHSG sendiri, ini sudah kelihatan banget ya pada kita misalnya saya panjangkan. Nah itu dari 27 Mei, kalau kita misalnya lihat di sana Elmo, itu dari 26 Mei itu sudah kelihatan banget ya terus naik. Nah, namun kalau kita perhatikan ya memang mulai dari tanggal 7 September itu sudah mulai ada tanda yang menurut saya itu adalah kurang bagus adalah ketika dia pertama kali yang di jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya itu sudah mulai merah. Artinya ini sudah menunjukkan juga memang berarti sudah secara trennya sudah mulai terjadi pembalikan arah. Itu Elmo. Selain sepertinya investor pesimis sekali cara pemerintah Republik Indonesia menangani pandemi, Yes. apalagi Pak yang membuat Indonesia sepertinya kurang begitu menarik di mata investor karena kemarin juga ditambah dengan kegaduhan yang ada. Contohnya ketidaksukaan investor akan adanya konsep burden sharing, kemudian amandemen UU BI. Apalagi sih Pak yang harus kita perhatikan agar Indonesia tidak semakin tidak menarik di mata investor global? Ya, kalau saya melihat dari sisi sebagai seorang pengusaha ya, pada yang paling penting kalau misalnya untuk kemudahan berusaha tersebut, itu menurut saya itu yang paling penting. Nah, dari sini faktor inilah yang menurut saya itu yang paling signifikan. Nah, dari banyak hal, ini kita terutama yang menurut saya sih paling besar mengenai masalah penanganan pandemi. Karena hampir semua industri sudah sangat-sangat terpengaruh. Bahkan yang terutama yang kalau misalnya kita lihat aja nih di masalah yang untuk perbankan. Ini relaksasi sudah berjalan. Tapi ada beberapa yang sekarang misalnya banyak yang para pengusaha-pengusaha ini sudah mulai nyerah loh. Jangankan kalau relaksasi kan artinya hanya bayar bunga aja, pokoknya bisa belakangan. Nah sekarang aja mereka bayar bunganya sudah nggak mungkin, sudah nggak mampu lagi. Nah ini yang terjadi menurut saya. Jadi para asing melihat bahwa hal ini ada kemungkinan besar akan sangat mempengaruhi kalau misalnya mereka masuk ke sektor ke Indonesia. Itu